Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah, pada hari ini kita kembali ke sekolah. Hari ini Jumat berkah ya, Jumat berkah. Kenapa dibilang berkah? Kalau di Arab Saudi, di Mekah, sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri itu banyakkan sholat Jumat jemaahnya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sholat hari raya. Jadi orang Islam itu sebenarnya setiap minggu hari raya. Itu makanya usahakan tiap Jumat itu ngomongnya suruh buat makanan minimal seminggu sekali. Terbuat pakai buat kolak, buat bubur atau buat apa? Ya, itu. Oke, semuanya semangat. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas tentang di bab 3. Ya, aku anak soleh. Anak soleh bukan anaknya Pak Soleh. Anak soleh nanti anak yang gimana? Ya, beribadah, terus rajin mengaji, terus rajin bersedekah, apalagi rendah hati, terus patuh kepada orang tua, terus apa lagi? Pokoknya yang baik. Kan kalau pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak yang soleh? Siapa yang belum jawab sudah, yuk angkat tangan. Peran Anda. Duduk aja. Tegak duduk. Ya, tegak. Kira-kira siapa yang berani angkat tangan kalau dia sudah jadi anak yang soleh? Berarti nggak soleh itu. Nggak soleh. Kenapa? Kenapa nggak berani tangan? Karena apa? Karena tadi pagi sholat. Kenapa lagi? Kenapa nggak angkat tangan soleh? Ini nggak soleh. Enggak. Kenapa nggak soleh? Tapi kita ingin tadi apa? Aku anak soleh. Kira-kira yang dikatakan anak soleh siapa? Nggak untuk kita ini. Nggak ada berani. Kok nggak berani mengaku kamu anak soleh? Kenapa? Tadi pagi aja kita ada aja ngomong Pak, sambil melawan, sambil melempar jengkir Pak, sambil melempar selop Pak. Ada lagi. Tadi pagi aja nggak sholat subuh Pak. Ya kan, tadi minta duit aja dikasih 2.000, aku mau lemparkan selop ke atas sink. Ya kan Pak. Jadi kalian ingin menjadi anak yang soleh, tapi kenapa tidak menunjukkan perilaku anak yang soleh? Ini gimana Mas? Ya, ini. Nah, makanya kita bahas. Nah, setelah belajar ini, nanti kita benar-benar bisa menjadi anak yang soleh. Minimal kita tidak menyakiti hati orang, terutama orang iya, itu dia ya. Nah, tujuan daripada pelajaran ini adalah yang pertama apa itu? Meyakini kita saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Iya, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin. Ya, bukan. Kalau khalifah yang keempat baru yang itu dia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi sebenarnya kita ini semuanya adalah khalifah. Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menggunakan mengajak badan kita untuk ke masjid sholat, kalau kita tidak bisa mengajak diri kita untuk tidak berbuat jahat, maka kita tidak tergolong orang-orang sebagai pemimpin. Ya, kalau badan kita enggak kita pakai baju, apakah dia bajunya terbang sendiri ke badan kita? Enggak. Kalau kita nggak pakai sepatu, apakah sepatunya datang sendiri nempel sendiri di kaki kita? Nah, maka
Kebutuhan sepatu, kebutuhan kaki ketika mau sekolah adalah sepatu. Oke, tujuan kedua apa tujuan kedua? Oke. Di situ ada kata menghargai ya kan? Kita menghargai siapa? Pertama menghargai diri sendiri. Kalau kita ingin dihargai orang lain, pertama kita harus menghargai diri sendiri. Kira-kira layak nggak pakai baju seperti ini? Gitu dia. Karena kalau boleh ngomonglah anggota tubuh setiap harinya, dia akan bilang begini. Adik, pakai sepatunya aja, nanti main-main di sepatu. Dan terus lagi bilang, adik, aku cocoknya dipakai di dalam sepatu, bukan nggak pakai sepatu pakai nanti keluar itu. Kalau bisa ngomong begitu dia, kenapa? Karena kita tidak amanah, ya, kita tidak adil. Sepatu itu selalu bilang pakai aku, terus pakai juga begitu, pakailah aku. Apalagi buku, tulislah aku, semua ngomong itu. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai, ya, maka dia tidak memakai. Jadi gini, si Rasid memakai pakaian sekolah dimasukkan. Sementara si siapa nih? Cibara pakai pakaian sekolah dikeluarkan. Nah, ketika ada orang yang melihat, membuat sebuah penilaian, yang mana yang benar? Walaupun ada yang dipuji, siapa yang dipuji? Rasid. Kenapa? Karena bajunya dimasukkan rapi. Nah, gara-gara kita memasukkan baju kita ke dalam celana, lantas baju dan celana kita membalas kebaikan kita dengan memberikan pujian. Tapi kalau baju dikeluarkan kan nggak benar pujian, padahal bajunya sama-sama baju pramuka, sama-sama celana pramuka, tapi yang satu dimasukkan, yang satu tak dimasukkan. Maka yang dipuji adalah yang dimasukkan. Gara-gara kita memasukkan baju dan celana dan baju senang, maka dia menimbulkan pujian dari orang lain. Nah itu. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Kita lihat. Indahnya saling menghargai manusia sebagai khalifah. Nah, itu dia. Kalau ada guru yang menerangkan, kita ikut. Itu menghargai enggak? Kalau ada orang tua ngomong di rumah, kita bantah. Menghargai enggak? Minimal. Kalau kita tidak menjalankan apa yang diomongkan, cukup kita dengar. Dengan kita mendengarkan saja, itu sudah tergolong menghargai. Sinilah aku mau cerita. Nggak salah. Apapun kau cerita gak ada gunanya. Kan sakit hatinya kan. Padahal dia mau cerita, aku ada rezeki. Yang mau diomongkan itu sebenarnya, aku ada rezeki, dapat rezeki dari mamaku 100.000. Aku rencananya mau ngajak makan bakso. Kan rugi jadinya kan. Ya kan? Sama gini. Sini lah, aku mau ngomong sesuatu nih. Gak penting tahu. Gak ngomong sama kau, gak jelas kau tahu yang ngomongkan. Ada dia mau ngomong, mau ngajak makan bakso. Rugi gak yang mau diajakan? Rugi gak? Rugi. Makanya kalau ada orang mau ngomong, dengarkan aja. Dengarkan dulu. Perkara kita mau ambil omongannya, perkara mau kita ikuti omongannya, itu perkara belakangan. Yang penting kita dengarkan dulu dia ngomong. Jadi itu. Tapi ada omongan yang datang dan harus didengarkan. Omongan siapa? Omongan guru dan orang tua. Itu pasti penting. Tapi kalau selain yang baik, walaupun dia orang tua, nggak semuanya terkadang perintahnya baik. Ya kan kaki, mama punya dalam 3 ada ulama. Colongkan kota itu sakit.
Boleh? Boleh dipatuhi itu? Enggak, kita boleh patuhin orang tua selagi itu perintahnya baik. Oke. Nah, manusia sebagai khalifah yang memimpin bagi diri sendiri. Jadi cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak ganteng diri itu tergantung kamu menghargainya. Kalau kita ingin terlihat ganteng, ya pakaikan badan kita dengan pakaian yang baik. Kalau kita ingin cantik, maka kenakan pakaian kita pakaian yang baik. Oke. Nih. Nah, ketika kita cerita saling menghargai itu berarti cerita tentang perbedaan. Apa perbedaan kita? Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang mancung, ada yang tepos, ada yang oke. Nah, masing-masing ada perbedaannya. Jadi kalau kita mengejek orang lain, berarti sama dengan kita mengejek siapa? Mengejek siapa? Ya, pertama kita mengejek diri sendiri. Kenapa? Setiap kita mengejek orang lain, maka Allah akan memunculkan kelemahan kita. Satu. Yang kedua, kalau kita mengejek orang lain, itu sama dengan kita ngejek Allah. Kenapa? Walaupun dia jelek, tapi dia juga ciptaan Allah, gitu. Ya kan? Kita aja buat layang-layangannya merek dia. Begitu terbang layang gede-gede. Sepala mau terbang aja. Itu layangan buatan kita. Kita yang buatnya, kita yang cari bambunya, kita yang ukurnya, kita yang masangkan kertasnya. Terus tiba-tiba ada kawan ngejek layang kita. Layangannya sengit, ekornya. Layangannya nggak terbang, layangannya jelek. Marah nggak? Kenapa marah? Kan yang diomongkan dia benar. Oh, memang layangannya sengit. Oh, orang memang layangannya nggak bisa terbang. Tapi kita marah, kenapa? Karena kita yang membuat. Jadi setiap orang yang membuat sesuatu diejek pasti akan sakit hati. Jadi kalau kita mengejek orang lain, pikirkan sakit hatinya Allah. Kalau manusia yang marah paling nggak dikawani, ya kan? Kalau manusia marah paling nggak dicakapi. Tapi kalau Allah marah, apa yang terjadi kalau Allah marah? Banyak problem. Ya. Karena kita di dunia ini kita berbeda suku. Ada suku satu kelas ini semua Jawa. Ada yang Batak. Ini Batak. Ini Cina sih. Cina dulu. Ada. Nah, artinya berkawan itu kepada semuanya, tidak boleh membeda-bedakan. Orang Cina melek pun payah kemana? Orang Batak, orang Lilik, orang Jawa, tak boleh. Ya, boleh. Nah, terus yang kedua perbedaan apa? Perbedaan keyakinan. Indonesia ada berapa agama? Apa aja itu agama? Ada berapa? Ada 6. Kalau Kristen dipecah menjadi Katolik dan Protestan akan menjadi 6. Mas. Oke. Nah, itu. Nah, dalam beragama kita nggak boleh maksa-maksain. Biarkan aja. Karena masalah agama itu masalah keyakinan orang yang datangnya mungkin dari Allah. Kita hanya cukup memunculkan. Kenapa? Nabi Muhammad dulu gitu. Ketika Islam itu mau ditebarkan ke dunia itu, Nabi Muhammad nggak begini. Umat kafir Quraisy sini masuk Islam, nggak pernah.
Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan dakwahnya itu supaya orang masuk Islam? Kan ada dakwahnya ada dua. Pertama, sembunyi. Apa yang dikatakan dengan sembunyi? Pertama dia bertanya si siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Muhammad. Salamnya dia. Zaman jahiliyah itu nggak ada zaman menghargai. Nggak ada zaman menghargai. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke rumah dengan ucapan Assalamualaikum. Dulu kan orang Arab, kan misalkan Arab. Artinya begini, ketika ada orang masuk, tok. Salam sejahtera wahai engkau saudaraku, semoga Allah memberkahiku dan memberkahimu. Kan kita doakan kan di sini kan. Terus heran yang punya rumah, kamu siapa? Kenapa kamu mendoakan saya? Ya, bukankah kita saling mendoakan? Ayo, ya kan? Salat dijawab tangannya. Ini aliran sehingga memunculkan tanda tanya bagi yang punya rumah. Ini siapa? Kenapa dia begitu sopan? Kenapa itu begitu baik? Jadi sehingga dia duduk. Wahai di sana, gitu ya kan? Ya, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke rumah saya? Begini sahabatku, saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mengajak kita untuk ajaran apa itu? Islam. Islam itu artinya keselamatan. Ya orang kita dari situ selamat. Apa caranya? Tapi kan tadi punya rumah sudah merasa dihargai ketika dia ada tamunya di rumah, ya kan? Kan itu biasanya rumah yang menghargai tamu kan gitu. Tapi tamunya pun sopan tidak datangnya. Itu sehingga setiap orang pasti akan senang kalau diperlakukan baik. Jadi, oh ya udahlah, aku ikut kamu lah, ajaran kamu lah. Dan satu rumah Islam, besoknya pindah lagi tok rumah orang lain. Ya, makanya orang-orang yang di masjid itu yang sering ke masjid, yang namanya jalan gajah itu, yang ada ustaz di masjid itu yang jauh lah itu dengan cara dakwah Nabi dia datangin kan, tapi nanti sore-sore keliling, gitu ada Assalamualaikum, salam. Kita cerita, ke masjid ya Pak, kita sama-sama ngaji. Itu dakwahnya Nabi Muhammad. Nanti di rumah diketok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Pak, sehat. Gimana ibadahnya Pak? Gimana Pak? Ya beginilah Pak. Apakah ibadahnya lancar dengan kegiatan yang sibuk? Apa ya Pak? Begitu ya Pak. Sama-sama kita diskusi di masjid. Terus kan? Dibayar nggak? Nggak, ada bayarannya itu. Dia menceramai dari masjid nggak ada bayaran, jadi cuma mengharapkan pahala dari Allah. Ya, itu. Nah, jadi nggak boleh. Sama orang Kristen itu tidak boleh saling mengejek, saling mengajak. Sama aja kok, aku Kristen. Ya biarkan aja. Kenapa? Karena setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, yang terakhir adalah perbedaan pendapat. Ya, tuh pendapat. Itu biasanya di mana itu ada perbedaan pendapat? Di dalam musyawarah. Ketika kita ingin menentukan siapa ketua kelas, yuk musyawarah. Siapa kandidatnya, siapa yang ingin mencalonkan. Tuh, kan Arif sama si Reva. Ya. Kandidat ketua kelasnya 2, Arif sama Reva. Yuk, siapa yang milih Arif? Siapa yang milih Reva? Tangan. Siapa yang paling banyak angkat tangannya dia ketua kelas. Terus ada yang memilih Reva, dia marah. Kan aku nggak setuju. Kalau Arif yang ketua, aku kan maunya si Reva. Kan gitu biasa kan? Aku maunya dia. Tetapi dalam musyawarah itu ya harus yang melihat cara-cara bagaimana bermusyawarah. Kita mengeluarkan pendapat boleh, tapi ketika pendapat kita tidak dipakai, kita jangan marah. Contoh, yuk kita rapat hari ini yuk. Ini kan mau dekat lagi hari guru. Itu misalnya kita mau ngecat sekolah, atau mau ngecat kelas. Kira-kira warna apa kawan-kawan? Catnya yang baik, yang bagus.
Ada yang bilang, saya warna biru. Kenapa biru? Biru itu seperti langit. Jadi kalau kita di langit-langit, kita seperti di angkasa. Ya, lihat. Udah. Terus apalagi satu orang, saya maunya kuning. Kenapa? Kuning itu warna kesukaanku. Nah, aku pengen hijau. Kenapa? Hijau itu sejuk. Kalau ikat pohon-pohon itu, jadi kalau masuk kelas itu bawaannya sejuk gitu ya. Yang satu, aku mau merah. Kenapa? Merah itu berani artinya. Nah, aku mau warna hitam. Mana? Hitam catnya warna hitam dia. Aku warna hitam. Kenapa warna hitam? Hitam itu gelap, seperti hidupku. Jadi pada akhirnya ini yang mana yang mau diikutkan? Mau yang biru, mau yang merah, yang kuning, apa yang hijau? Sehingga dibuatlah satu cara untuk menentukan, ya kawan-kawan. Kita buat cara voting, ya. Jadi nanti kita kawan-kawan akan saya kasih kertas kecil. Nah, di kertas kecil itulah kawan-kawan bisa tulisan warna apa yang mau dicetkan. Oke, tulis dikumpul. Nah, dibuatlah merah, kuning, hijau, biru. Ya kan, dibuka kayak pemilihan umum. Ya bisa kan? Kayak nyoblos. Tapi ini main tulis, dibuat, kirimkan, dibuka. Biru. Nah, pada akhirnya kuning menang. Jadi pendukungnya biru, orang-orang yang tadi menyarankan biru nggak boleh sakit hati. Nggak mau, kami mampus itu kan kerja sendiri. Kenapa? Mau kuning, aku maunya merah. Nggak boleh gitu, ya. Kita harus berbawa, namanya kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu mencari jalan terbaik, bukan cari permusuhan. Terus jodoh sama bukan kuning kok, nggak usah lagi berkawan sama kita. Nggak boleh gitu. Kita harus berbawa, ya. Nggak semuanya saran kita itu harus ingat orang lain. Makanya kita hidupnya nggak sendiri. Paham sampai situ? Nah, ini ada beberapa orang yang menggunakan pakaian yang berbeda. Pakaian apa itu? Pakaian ada apa itu? Oh, ini agama ya? Ya, kan itu ada yang pakai jilbab. Yang perempuan pakai jilbab, ada satu pakai bisa dibilang ada satu agama pun bisa nih. Nah, mereka saling ketawa dia, ya. Nah, keterangannya hidup rukun, ya. Oke, ini menghargai pendapat. Ada siswa yang maju ke depan, dia mengutarakan pendapatnya, dan kita sebagai yang lain menggunakan. Lagi gambarnya. Ini apa ini? Ya, keterangannya apa? Senang berteman. Ya, baik. Jadi kita tutup dulu ya. Ini kita stopkan ya. Nah, inilah intinya dari pelajaran kita. Nah, kita harus saling menghargai. Ini menghargai perbedaan suku, budaya kan. Menghargai perbedaan. Ini permainan juga ada. Permainan apa namanya? Cuman yang main masing-masing orang dengan baju adatnya masing-masing, ya kan? Tuh. Dan yang terakhir nih, taat kepada Allah, menghargai pendapat orang lain. Ini adalah diskusi yang Bapak coba tadi. Terus ini musyawarah dalam keluarga, misalkan dalam keluarga itu kumpul, habis makan kumpul, ada kumpulnya dulu. Oke, itu saja yang saya sampaikan, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.